Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Betor Suryadi, politisi senior dari PDIP. Beliau mengatakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Bahkan beliau juga mengait-ngaitkan Pasar Pramuka terbakar karena ijazah dan juga kematian seseorang karena ijazah Pak Jokowi. Apa iya begitu? Kita lihat saja videonya. Mari kita simak bersama. Let's go. Kita play. Kan begini nih, Bang Better ya. Kalau awalnya misalnya ya, partai itu mengetahui bahwa dokumen Pak Jokowi ini tidak lengkap. Kan kira-kira begitu ya, tidak lengkap. Terus kemudian ada inisiatif dari tim Jokowi, misalnya Widodo, menyampaikan kepada Denny bahwa tidak lengkap. Kemudian mereka berembuk. Akhirnya memutuskan bahwa dokumen ini kita buat aja gitu. Misalnya gitu ya ceritanya. Apakah itu harus disampaikan ke partai? Yang saya tahu kan itu Pras itu partai. Ya. Kan partai. Ya. Dia pengurus partai, dia ketua DPRD lah waktu itu. DKI juga ya? DKI. Rombongan Solo datang itu kan memang ke dia. Dia mempersiapkan kelompoknya Denny inilah. Nah, apakah di situ sudah muncul? Tapi mungkin juga Pras baca Bambang Tri juga mungkin ya. Bahwa Jokowi nggak punya dokumen. Jadi beliau ini tuh kan bilang ya, kalau Pak Jokowi cetaknya tuh tahun 2012 di Pasar Pramuka. Tapi kalau beliau ini menyangkutkan percetakan 2012 ini sama Bambang Tri atau buku undercover yang di tahun 2016, artinya ini kan cerita lompat, menurut gua lompat ya. Ini dia nuduhnya 2012, tapi menurut dia ini ada sangkut pautnya sama yang tahun buku cover ini 2016. Itu bahwa Jokowi tidak punya dokumen itu memang dari buku undercover itu kan. Jokowi nggak punya dokumen, artinya tahun 2016 itu bukunya Bambang Tri itu. Nah ini kalau disangkut pautkan ke belakang 2012, nah itu kan jadi sebuah pertanyaan ya. Yang menurut gua ini mengadi-ngadi nih. Tapi ada banyak lagi yang perkataan Betor ini yang perlu ditanyakan. Problem pertama Jokowi itu adalah tidak punya dokumen. Nggak punya dokumen. Nah, pemecahan pertamanya harus dibuat untuk memenuhi syarat. Kalau itu tidak dibentuk, nggak memenuhi syarat. 2016 nggak punya dokumen. Itu menurut Bambang Tri ya. Dan dikutip oleh Pak Betor ini ya, bahwasannya gara-gara Bambang Tri itu mengatakan bahwasannya Pak Jokowi nggak punya dokumen, lalu dicetaklah dokumen kekurangan Pak Jokowi. Artinya kan ini 2016 undercover ini. Terus masa di belakang yang ke 2012 ceritanya kan lucu nih, agak nyambung. Iya. Kalau nggak punya. Nggak, maksud saya, kalaupun misalnya PDIP tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya dokumen, kan dia bisa tolak, bilang kalau begitu nggak usah Pak Jokowi yang jadi gubernur, Ya, betul. kader lain saja. Ada nggak pernah selentingan Benar. Gini, kita kan sudah terkurung dengan hasil kerjanya lembaga survei. Lembaga survei itu bilang sudah 80%. Jadi pada waktu itu sampai orang bilang Jokowi berpasangan dengan sandal saja. Sandal, dia bisa menang. Oke. Jadi partai ini ibaratnya sudah di peta konflik ya? Tutup mata sudah. Jadi kondisi itu yang dilakukan oleh lembaga survei. Sehingga partai harus menerima apapun kenyataan. Ini kan pertentangan antara Ibu Mega sama Pak Taufik. Pak Taufik kan masih ke Foke.
Ibu Mega kan ke Jokowi. Jadi Ibu Mega selalu bersandar pada hasil survei. Ceritanya lompat-lompat. Survei itu menyebabkan Ibu Mega terjebak. Ternyata populer tapi nggak punya ijazah. Bikin Pak Taufik kecewa kan. Oke, jadi ini karena ada jebakan hasil survei ya, jadi terpaksa PDIP menerima, kira-kira gitu. Gitu. Tapi pada awalnya memang Taufik Kemas nggak mau terima. Kenapa Taufik Kemas kan melihat orang itu kan secara apa ya? Dia punya talenta kali ya. Dia punya insting ya. Iya. Dia ngeliat nih orang aneh kata dia. Ini orang rakus kekuasaan. Jadi dia sudah bilang itu kepada kita-kita yang dekat sama dia. Oh, dia pernah sampaikan sama Peter? Iya. Oke. Jadi kalau kita sering-sering kumpul-kumpul gini kan, ngapain itu katanya Jokowi itu katanya. Gak jelas itu kata dia. Oh, dia ngomong begitu? Bilang gak jelas. Bego nih kalau kita dukung dia. Bego dia bilang. Tapi kan dia ngikutin istri, Ibu Mega, ketua umum kan. Ketua umum ngelihat dari survei. Survei ini yang menyesatkan. Jadi survei itu cukup mengambil 100.000 orang, terus komunitas itu, sampel itu dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan, menyebutkanlah Jokowi populer 84% sampai sekarang. Karena segelintir orang itu. Yang lain macam kita-kita ini nggak disurveinya kan, nggak dianggapnya sebagai kelompok yang menentukan. Dan ini diserbu dengan bansos saja. Menang itu. Nah, menang itu. Nah, pemenangan nggak dianggapnya sebagai kelompok yang menentukan. Dan ini diserbu dengan bansos saja. Menang itu. Nah, pemenangan pertama itu membuat partai ini buta, tutup mata. Maka calonkan yang kedua. Padahal isunya pada waktu 2019 itu kencang sekali itu. Karena sudah dipenjara Bambang Tri itu, Gus Nur kan harusnya melihat ke situ kan. Terus satu hal lagi. Kalau lo pikir kan ini cerita kalau gua lihat, gua denger gitu ya. Ini cerita lompat-lompat nih dari 2012 dicetaknya. Lalu atas dasar buku undercover yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu nggak punya dokumen. Jadi atas dasar 2016 ini dibuatlah 2012. Kan menurut gue ini aneh ya. Jadi cerita kalau Pak Abraham Samad bertanya ini kan terkait dengan pencetakan ijazah di 2012. Di partai ini ya terjebak survei itu tadi. Jadi kita melihat dari 2014 ke 2019 ke sini kan. Artinya kami pada waktu itu menentukan Jokowi adalah petugas partai, melaksanakan perintah-perintah partai, ideologi partai. Dibikinlah nawacita. 2016 ini udah hilang semua. Semua orang-orang baik itu sudah diganti semua tuh. Termasuk Rizal Ramli, termasuk Yudi Krisnandi, Andrinov, segala macam itu yang baik-baik itu yang kita lihat orang-orang pro rakyat lah. Itu kan diganti dengan Jokowi. Masuklah kelompok-kelompok ini. Nah, berubahlah itu mesin politik itu. 2019 lebih dahsyat lagi. PDI nggak kebagian Menko. Yang tadinya Menko-nya ada Puan, ini nggak ada. Jadi Jokowi yang kata Rocky Gerung, presiden nggak ada otaknya itu, otaknya diisi oleh itu. Rini Suwandi, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, terus siapa lagi nih? Nah, praktik. Orang ini mengisi otak Jokowi. Berubahlah Jokowi, bukan lagi PDI, bukan lagi menjadi pro rakyat. Jadilah dia menjadi liberal. Oligarki itu. Mungkinlah semua kebijakannya berubah. Semua tambang diambil. Jokowi berbisnis sama rakyat. Semua tambang diambil. Tambang maksudnya diambil buat Pak Jokowi pribadi, keluarga, atau buat negara. Yang gue tahu buat negara ya. Yang dulunya dari asing diambil sama pemerintah Republik yang dipimpin sama Pak Jokowi. Covid itu coba. Covid itu ditentukan oleh 4 orang. Harganya sekian. Mereka kumpulkan uang dari 1.000 triliun dari lembaga-lembaga
kementerian sama lembaga itu dikumpulin sama dia. Dia belanjakan, dia dapat untung dari situ, dari 1.000 triliun. Oke. Jauh Jadi banget ininya sih. ini menarik ya cerita Bung Better ini, bahwa Bung Better saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bung Better pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat kok perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Nah, kenapa terus pada saat itu muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gunjang-ganjing juga. Jadi pasar pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Karangan mah nggak bisa dikejar, gaib. Ada berkasnya ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano semakin dahsyat. Terbakarlah pasar pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan kalau nggak terbakar, terbongkar. Coba bayangkan. Artinya kan beliau ini coba menarasikan, mengaitkan hal ijazah ini dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu ini ke kebakaran pasar, ya. Seperti kejaksaan pernah dibakar, karena ada kasus besar di situ. Tuh nyambungin aja kan. Bumi hangus. Itu caranya. Jadi menurut Bang Better, kebakaran di pasar pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya. Pasar pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya, kalau kita melihat. Tuh, ada upaya kesengajaan, coba. Orang kok begini amat ya. Kalau menurut gue sih ini cerita lompat-lompat dah, dan kebenarannya udah pasti palsu nih. Terangannya menurut gue duga ini palsu nih dia. Ceritanya ini ngadi-ngadi kalau menurut gue sih ya. Kejadian-kejadian runtutannya, kan gitu. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini dikejar, yang ini dipenjara, yang ini begini. Orang penting semua tuh yang meninggal. Hari Mulyono, pemilik sah ijazah UGM itu, adik ipar Jokowi, meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Itu bener Pak Abraham, ini bener Pak Abraham. Ajal masih disangkut pautin juga sama ijazah. Coba itu. Ketua KPU meninggal. Nah, dalam itu kan jelas ya. Adik ipar Jokowi meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Ketua KPU meninggal. Ya coba tuh orang, aduh ya, menarasikannya tuh ya, bikin ceritanya terlalu, menurut gua sih udah ketahuan lah. Coba kalau lu pada percaya ya, pada percaya sama cerita ini, namanya ya geblek dah. Kalau lu sampai percaya sama pada ceritanya Betor ini, Pak Jokowi itu ijazahnya dicetak di pasar pramuka, itu udah parah. Geblek lo kalau sampai percaya. Tapi ini buat tahu-tahuan aja. Umur yang masih muda, pasar terbakar. Siapa tahu sakit, Pak Better. Itu ketua KPU kan ada penyakitnya katanya. Katanya mikirin dia ijazah itu. Ijazah itu gak sah kok, harus diakuin kan gitu. Kan sampai sekarang. Ijazahnya mati gara-gara mikirin dia ijazah, coba tuh. Aduh. Ijazah yang katanya hasil pasar pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Baris Krim, dibanding-bandingkan. Kata si responsaman, nggak kena identiknya 1112, 1114, 1115, nggak sesuai. Artinya pasar pramuka nih mau diapakan nggak bisa cocok dengan yang UGM, nggak bisa cocok.
Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi. Dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik. Disesuaikan dengan UGM. Nah UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Sekarang yang diributkan lahirnya. Ini sekarang yang ribut Kasmujo. Lahir ijazah tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar pramuka. Terus dipaksa-paksakan UGM bilang ada skripsinya. Ada, mana ada. Orang bikinnya di sini. Ya itulah tadi ya. Yang menurut gue cerita ngarang ya. Karangan dari Pak Betor itu. Yang jelas banget tuh kalau dari cerita itu tadi tuh ya. Ya berdasarkan 2016 dari buku Undercover Pak Jokowi nggak punya dokumen. Lalu dicetak di tahun 2012. Kan ini gimana? Ngaco lah menurut gue. Apalagi sampai disangkut pautkan sama orang yang meninggal. Dan memang sih susah kalau orang yang nggak percaya, ya udah dikasih tahu bagaimana juga sampai bumi runtuh juga agak bakal percaya. Susah. Ya itulah pasar pramuka dibakar. Coba kalau nggak dibakar pasti terbongkar, kan lucu gitu. Bahaya emang nih kalau narasi-narasi begini yang menurut gue itu sangat berbahaya. Wah bro, sampai aja apa yang ketawa tuh. Ya bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.